Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dinsana Info Sumbar, ketemu lagi dengan Febri di Peta Isu. Hari ini kita akan membahas tentang pariwisata di Sumatera Barat, yang mana kita tahu tahun 2025 Sumatera Barat mencatat angka pariwisata yang membanggakan. Kunjungan wisatawan tinggi, PAD Sumbar dan Kota Padang, salah satu penopang terbesarnya datang dari sektor pariwisata. Tapi lalu kita masuk ke fase yang tidak mudah, yaitu bencana. Pertanyaan hari ini bukan lagi Sumbar punya potensi atau tidak, tapi sekuat apa pariwisata kita bertahan dari guncangan ini. Tahun 2026 ini apakah pariwisata masih jadi mesin utama pendapatan daerah atau justru kita sedang berjalan di atas es yang mulai retak? Hari ini kita akan bicara jujur, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memastikan tidak ada yang salah arah. Bersama saya hari ini perwakilan Dinas Pariwisata Sumbar, ada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Pak Doni Hendra. Selamat siang Pak Doni, sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian juga ada Sekretaris BPD PHRI Sumbar, Pak Elvis Syarif. Terima kasih sudah hadir, Pak. Iya, selamat siang. Kemudian juga ada pegiat wisata Sumbar, Pak Ritno Kurniawan. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, Pak. Baik, hari ini kita memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya, Pak ya, karena pasca bencana yang melanda Sumatera Barat. Tapi yang menjadi kebanggaan kita juga salah satunya angka pariwisata Sumatera Barat tahun 2025 itu luar biasa meningkat ya, Pak. Bahkan saya punya data terakhir itu kunjungan wisatawan Nusantara di tahun 2025 ini mencapai 21.104.516 jiwa. Dan wisatawan mancanegara 84.427 jiwa. Jumlah ini menunjukkan jumlah yang melewati target dari gubernur, di mana mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah, Pak. Mungkin ini data terbarunya, mungkin masih ada lagi tambahan. Yang mana di tahun 2006 ini juga ada target baru yang diberikan oleh Pak Gubernur. Kami mengapresiasi dulu Pak terkait kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Kita bicara 2025 ini, kira-kira apa yang menjadi daya tarik wisatawan ke Sumbar, Pak? Terima kasih. Yang pertama, selamat siang Sana Info Sumbar. Kemudian yang saya hormati di sebelah saya ini senior saya ini, Pak Elvis Syarif, panggilan akrabnya Uncu, Sekretaris BPBD PRI Sumatera Barat. Kemudian yang saya hormati juga Pak Ritno, ini penggiat pariwisata yang bukan saja levelnya Sumbar lagi, tapi sudah level nasional dan kalau bisa dibilang internasional. Kemudian yang bisa kami sampaikan awal dulu bahwasanya memang kalau kita data kunjungan ini kita tentu dasarnya dari dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kemarin kami bersama Bu Kadis juga ekspos di DPRD mengenai evaluasi OPD 2025 dan 2026. Kalau kita bisa koreksi bahwasanya sampai data November, itu untuk wisatawan mancanegara memang lebih kurang 82.000. 82.000. Kemudian untuk wisatawan Nusantara itu lebih kurang 20 juta lebih, itu sampai November. Dan target yang akan dicapai oleh Pak Gubernur lebih kurang 21 juta, kita yakin akan tercapai karena hanya tinggal sekitar sejuta atau tinggal sekian lagi. Cuma yang data Desember memang itu akan keluar nanti di BPS di bulan Februari nantinya. Tapi kalau kita berbicara Desembernya di liburan Natal dan Tahun Baru, kami mendapat info dari kawan-kawan, nanti bisa juga diperkuat oleh Pak Elvis, mungkin bisa juga diperkuat oleh Pak Ritno, bahwasanya untuk Natal dan Tahun Baru ini terjadi penurunan
sekitar 30%. Tadi saya bertanya ke pengelola desa wisata Alam Panjang yang biasanya di bulan Natal dan Tahun Baru di 2024 Ya. itu lebih kurang 1 juta pengunjung yang datang. Tapi hari ini itu terjadi penurunan sebanyak 30% di Februari. Itu diakibatkan karena banyak, ya pertama tentu isu bencana ini tentu akan mempengaruhi dari wisatawan yang akan berkunjung ke Sumatera Barat. Jalannya dan yang lain-lainnya. Kemudian tadi kami juga dapat info dari salah satu destinasi wisata, itu juga karena ada cancel, karena ada ditunda yang sampai di waktu pemulihan nanti. Jadi dengan bencana hidrometeorologi ini memang untuk destinasi atau pariwisata Sumbar memang merasakan dampaknya. Itu pasti dengan adanya kerusakan jalan, kemudian yang lainnya. Dan dampak ini tentu bagaimana kita bersama-sama. Yep. Karena prinsipnya kalau pariwisata tersebut adalah koordinasi dan kolaborasi inilah kita bersama-sama. Kalau di pariwisata namanya pentahelik, ada akademisi, ada pemerintah, ada industri wisata, ada masyarakat dalam hal ini Pok Darwis, ada media massa. Bagaimana kita dalam masa pemulihan ini kita berjuang bersama-sama untuk destinasi dan berjuang bersama-sama untuk memulihkan secepatnya pariwisata di Sumatera Barat. Itu yang penting. Tapi ada kekhawatiran nggak Pak di target PAD dari pariwisata akan terganggu? Kalau kekhawatiran tentu ada. Tapi kalau dengan kolaborasi kita bersama, karena upaya pemulihan ini kan lebih kurang selama 6 bulan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan dari peta destinasi terdampak itu, sebenarnya objek wisata yang tidak terdampak itu lebih banyak daripada yang terdampak. Contohnya kalau data dari Dinas Pariwisata yang kabupaten kota yang terdampak itu yang masuk laporan sama kita itu hanya 8 kabupaten kota. Mulai dari Kota Padang, dan kalau kita lihat Kota Padang itu kan hanya yang di bagian pinggiran. Yang di sungai paling-paling yang kena yang di Lubuk Minturun dan juga Air Jamiah dan lain-lainnya. Dan banyak objek wisata yang ada di Kota Padang itu sendiri seperti Kota Tua, Pantai Padang, yang lain-lainnya itu masih ada. Kemudian kawasan Mande juga masih Jam Gadang masih baik. Kemudian Harau masih Istana Basa Pagaruyung, walaupun tanah datar terdampak, tapi yang kena itu adalah sebagian yang di Malalo. Jadi data kita hanya 8 kabupaten kota dari 19 kabupaten kota. Jadi ada 11 kabupaten kota yang tidak terdampak, dan ini yang kita usahakan bersama-sama bahwasanya ayo mari sama-sama kita bangkit kembali. Dan kalau kita lihat juga dari infrastruktur, hari ini dengan kerjasama dari pusat, provinsi dan daerah, yang jalur Lembane insya Allah sudah bisa dilewati. Yang Setinjau Lawi walaupun sering terjadi kecelakaan, tapi pada prinsipnya sudah jalan. Cuma yang agak terdampak, contohnya Padang Pariaman, kemudian yang lebih parah lagi Agam, itu memang Agam memang otomatis memang upaya pemulihan dari sisi infrastruktur ini yang lebih Kemudian untuk kabupaten kota lain, pemulihan yang kita lakukan tersebut adalah bagaimana kita bersama-sama kolaborasi tadi adalah untuk melakukan diversifikasi destinasinya, penyatuan produknya, kemudian kita bikin tagline kembali, dan kita bersama-sama kolaborasi meyakinkan kembali. Ini yang kita harapkan. Dan kita berharap juga kepada objek-objek wisata yang terdampak yang sudah bisa berjalan. Ini upaya pemulihannya mulai di Januari atau Februari segera bangkit. Sehingga wisatawan yang berkunjung mempunyai kepercayaan kembali. Dan kita berusaha menghilangkan bahwasanya Sumatera Barat hari ini, kalau berita dari TV kan luar biasa dilihat. Tapi ada sebagian besar objek wisata atau destinasi kita yang masih bisa dikunjungi oleh
wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Nah, inilah upaya-upaya pemulihan kita, bagaimana bergerak cepat. Tapi tentu dibantu oleh dari PARI, kemudian dari Ritno dan kawan-kawan lah, keseluruhan di Sumatera Barat ini. Oke, Febri mau ke Pak Elvis, Pak. Ya. Di tahun 2025 seperti apa, Pak, kondisi kunjungan terhadap hotel dan restoran di Sumbar, Pak? Ya, terima kasih Febri. Kalau untuk bicara akomodasi, terutama hotel ya, hotel tentu kita bicara okupansi. Okupansi itu memang kalau di akomodasi perhotelan, sebenarnya bukan di Sumatera Barat saja atau Padang saja, hampir di semua provinsi. Yaitu dampak daripada efisiensi. Ya. Nah, dari 2025 itu ya tingkat hunian untuk sangat terdampak akibat efisiensi tersebut gitu loh kan. Kenapa? Dengan efisiensi itu yang jelas saja memang tidak bisa dipungkiri kalau hotel itu, terutama hotel besar yang punya ruang meeting, MICE-nya sangat menurun, bahkan tidak ada. Ya mungkin nanti Pak Doni juga bisa menjelaskan juga yang dialami itu selama tahun 2025 itu sampai dengan bulan yang dibuka itu bulan Agustus atau September ya. Katanya mulai dibuka, tapi itu belum sepenuhnya. Dibuka pun juga daerah uangnya nggak ada. Nah, kami saja di organisasi kalau dapat undangan rapat-rapat itu ya di masing-masing kantornya. Jadi rapat dengan gubernuran misalnya, PD provinsi ya di aula gubernur, ya kan di auditorium. Sudah mengurangi aktivitas di hotel ya Pak ya. Diundang sama Dispar, ya di kantor Dispar, ya kan gitu. Jadi itulah, jadi secara okupansi mungkin kalau itu mempengaruhi kepada revenue ya untuk hotel. Nah kalau okupansi itu, hotel itu kan artinya gini, ada waktu-waktu yang untuk mendongkrak atau mendukung okupansi itu dalam setahun itu cuman ada 3 antara 4. Pertama adalah liburan, anak-anak sekolah dibantu dengan cuti bersama orang tuanya. Kalau anaknya libur, orang tuanya nggak cuti bersama juga, ya tentu tidak jadi liburan. Diharapkan dari swasta saja kan gitu kan. Terus libur Lebaran, terakhir itulah Nataru. Itulah puncak-puncaknya. Nah, di yang lainnya yaitu support daripada MICE. Ya meeting-meeting yang daripada pemerintah. Nah itu nggak bisa. Nah jadi antara revenue dengan okupansi itu ya bedanya itu. Kalau secara okupansi ya memang turun dari tahun sebelumnya, tapi secara akan mempengaruhi secara revenue ya karena tidak ada MICE. Oh pasti. Pasti itu gitu. Jadi, tapi di Nataru kemarin Pak? Nah. Ya Nataru ini kan artinya ya kita tetap berulang-ulang kita mengucapkan menyampaikan rasa duka kepada saudara-saudara kita yang terdampak, terutama di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Karena ini kan ya musibah ya. Musibah kalau Allah sudah berkehendak nggak bisa kita hindari gitu. Nah sebenarnya di kita itu tadi kata Pak Doni. Kalau dari pengamatan kami sih kalau untuk destinasi terutama Sumbar pun juga memang tidak berapa destinasi wisatanya yang terdampak yang kena musibah. Cuman kan yang jadi masalah itu adalah dengan cuaca ekstrim ini kunjungan itu wisatawan itu jadi berpikir kembali karena cuaca ekstrim ini gitu loh. Kalau untuk di hotel pengaruhnya itu sangat drastis turun. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu mungkin ada 50%.
yang tadinya diharapkan dari mulai Natal, kalau kita bicara Nataru, dari Natal sampai akhir tahun itu biasanya udah susah cari kamar Ya. di tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya. Tapi kalau ini saya pengalaman kami di saat itu pun juga masih ada kawan-kawan yang menyampaikan di grup itu, kalau ada ya kalau udah butuh kamar nih masih available gitu. Ya. Terutama malam tahun baru itu mungkin pengalaman kita semua nih. Pada pengamat juga ada yang mau tidur di Gitu pom ya. bensin, ada yang Iya. tidur di pantai, di Iya, mobil, iya. kan susah cari kamar. Tapi kalau tahun sekarang itu jauh sekali. Jadi memang ya tidak bisa dipungkiri, karena gini, wisatawan juga tentu dengan melihat cuaca ekstrim ini akan berpikir yang menjadi masalah di kita itu kan karena akses, terutama Kota Padang atau Sumatera Barat. Ada yang cuma bisa sampai, kalau kita kan kunjungan kita biasanya itu kan yang banyak itu melalui darat. Ya. Ya, provinsi tetangga, Pekanbaru, Riau, Sumatera, Sumut, Bengkulu, Jambi. Nah ini kan akses darat ini kan banyak yang terkendala dengan akses darat, itu banyak longsor, belum lagi di Infrastruktur ya. Itu sebenarnya faktornya yang Yang membuat mempengaruhi untuk kunjungan pada saat musibah ini gitu. Nah itu. Baik, ke Pak Retno, Pak. Ya. Dari lapangan, Pak, wisatawan yang sekarang datang itu masih dengan rasa yang sama atau penuh dengan kekhawatiran yang Bapak temui di lapangan? Ya, makasih Kak ya. Jadi kita di lapangan, terutama di desa wisata ya, itu sama-sama kita ketahui, mungkin Pak Doni juga mengetahui sama Pak Aceh, itu hampir 90% lah di desa wisata itu kan wisata alam, yang berbasis dengan alam, ya seperti ngalau, air terjun, sungai gitu kan, danau dan seterusnya. Tentu secara mindset dan pola pikir itu akan mempengaruhi kunjungan yang datang ke sini, terutama permasalahan cuaca. Tapi sebelumnya itu memang sebelum cuaca pun ada sedikit penurunan gitu kan dalam hal jumlah kunjungan di desa wisata, itu mempengaruhi karena efisiensi tadi gitu kan, di mana daya beli masyarakat berkurang gitu kan, habis itu mungkin berkaitan dengan daya jual juga gitu kan, pendapatan itu juga mempengaruhi, ditambah dengan kondisi bencana pada saat ini. Dan kalau kita lihat perubahan-perubahan itu yang terjadi tambah bencana, tentu itu kan dari kita di lapangan melihat gitu kan, banyak yang cancel juga. Banyak cancel, bukan berarti dia nggak jadi ya cancel, artinya sudah ada yang booking tapi cancel gitu kan. Dengan harapan itu tadi, dengan harapan setelah ini mulai normal kembali mereka mau datang. Yang juga kita lihat ada perubahan lah tata kelola yang terjadi, terutama mengenai alam yang ada pada saat sekarang ini, terutama mungkin masalah sungai. Nah, sungai itu dengan ada kejadian kemarin gitu kan, tentu ada ketakutan orang bermain di lokasi wisata tirta gitu kan. Yang kedua, akses gitu kan. Misalnya di daerah kita itu di daerah Lubuk Alung contoh gitu kan, dari 3 akses itu 2 ambruk atau hancur lah jembatannya gitu kan. Cuma satu-satunya jembatan tersedia untuk menuju ke lokasi wisata itu, yaitu Nyarai. Kalaupun itu hancur gitu kan, otomatis ada 30.000 kakak yang terdampak nanti ataupun terisolir gitu kan, yang nggak bisa diakses menggunakan darat dan air gitu kan, otomatis menggunakan udara lagi kan gitu kan solusinya. Jadi kita lihat memang ada efisiensi, ada pengaruh cuaca dan bencana tadi, dan juga akses juga mempengaruhi itikat orang datang ke Sumatera Barat. Cuman itu tadi kabar gembiranya, ada beberapa destinasi wisata yang masih bertahan, tanda kutip nggak semuanya kena juga gitu. Nah, jadi destinasi wisata ini artinya memiliki tutupan lahan bagus gitu kan, kondisi sungai yang masih banyak bebatuan gitu kan, itu masih bagus. Artinya kita perlu mengkaji semuanya. Saya perkirakan mungkin sekitar 30-40% lah yang destinasi yang kena, tapi hampir 60-70% yang bisa dikunjungi. Nah, cuma yang permasalahan sekarang, kita kan nggak bisa kita pungkiri, pasar kita kan Riau nih.
rata-rata Oh, kan dari Riau, Iya. Bengkulu, Jambi, dan Jambi. Wisnus gitu kan. Nah, akses tadi dan isu tadi itu menjadi eh, pilihan tersendiri bagi mereka untuk datang ke Sumbar. Tapi yang menariknya adalah kalau ini kan sudah mulai kita buka keran nih. Artinya Huntara sudah mulai Ya. Ya. terbangun gitu kan. Masyarakat sudah mulai beraktivitas gitu kan. Bantuan sudah mulai bahkan mohon maaf baguslah maka menumpuk gitu di beberapa titik bantuan gitu kan. Artinya sudah mulai mumpuni. Kalau Huntara sudah mulai dibangun, warga sudah mulai aktivitas, jadi kita pun selaku penggiat dan pelaku di lapangan kita akan buka ini paket lagi gitu kan seperti biasa. Karena mau nggak mau kita di lapangan salah satu eh, kalau bahasa Sunda variasi itu Iya, dan iya. ekonomi kita ya tentu berkaitan dengan kunjungan perwisataan. Jadi insya Allah mungkin bulan-bulan ya pertengahan Januari kita akan mulai promosi lagi dan mulai collab lagi dengan kawan-kawan tour and travel dengan hotel juga untuk menggait kunjungan ke Sumatera Barat. Oke. Ada ini nggak Bang? Inovasi baru atau pendekatan baru yang mungkin dilakukan untuk promosi di tahun 2026 ini? Ya, otomatis kita akan lebih mengedepankan kata aman dulu. Jadi ke Sumbar itu aman gitu. Kenapa demikian? Karena di media gitu kan dan juga fakta di lapangan menggambarkan seolah-olah karena kejadian ini orang akan merasa takut atau tidak aman. Jadi dengan kata-kata aman tadi dengan mengandalkan apa namanya kondisi aktualita kita apa adanya gitu kan kita lampirkan di media sosial di lapangan dengan harapan orang datang ke Sumatera Barat gitu kan. Yang kedua tetap membangun jaringan karena kita sudah punya akses ya channel yang baik ke kawan-kawan baik di Riau, di Jambi, bahkan di kawan-kawan di Malaysia gitu kan. Kita bangun komunikasi lagi tentunya dengan kawan-kawan di sana gitu kan. Kalau di Sumbar itu sudah aman, sudah bisa dikunjungi. Intinya akses, artinya akses ke lokasi yang dituju itu betul-betul bisa dilalui dan kalau bahasa Jawa bisa bahasa Malaysia waktunya gitu kan. Dalam tanda kutip artinya aksesnya bisa mumpuni gitu, dilalui. Dan ke Sumbar pun kalau kita lihat kan sekarang kan orang kan tidak hanya mengejar alam, budaya kan dikejar orang sekarang kan, kuliner gitu kan, itu kan bagian dari potensi juga, baru alam gitu kan. Nah alam itu kalau dikaitkan dengan desa wisata, otomatis itu kan sudah kategori experience tourism dan juga minat khusus. Tapi kalau dilihat bagian-bagian pariwisata kan masih banyak yang perlu kita apa namanya kejar lagi potensi pasar yang ada di Sumatera Barat gitu. Ya, tapi yang Abang lihat Bang, kayaknya lebih mudah. Iya. Apa dengan kondisi sekarang gerakan pemerintah dalam pengendalian bencana pasca bencana ini, apakah cukup atau terkesan lambat begitu untuk memberikan rasa aman sekaligus menjamin keselamatan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata gitu Bang? Iya. Kalau kita lihat ya, kan saya memantaunya mungkin di media sosial ya dan juga di lapangan berapa kali. Sekarang kan pemerintah lebih fokus atau menargetkan gitu kan. Pertama korban dulu nih, korban kan. Yang kedua kan habis itu infrastruktur gitu kan. Nah, kalau lihat dari pendekatan yang ada, itu kan sudah bagus tuh. Cuman sekarang yang selain dari korban, habis itu yang infrastruktur nanti akan juga dibangun ataupun diperbaiki. Gimana nanti yang terdampak? Karena di beberapa kawan-kawan di desa wisata juga terdampak nih, pemandu gitu kan. Habis itu kawan-kawan ojek mungkin gitu kan. Kemarin alhamdulillah di Padang Pariaman itu ada 2 subsidi tuh, ada bantuan dari DPR pusat gitu kan mengenai dana subsidi untuk kawan-kawan penggiat wisata. Dan juga pelaku UMKM bersama dengan Dinsos gitu. Jadi lebih fokus kepada kawan-kawan yang terdampak di dunia UMKM dan ekraf dan juga pariwisata. Itu sangat bagus sekali. Artinya sudah mulai memperhatikan lah kita yang ada di lapangan dalam bagian dari pekerjaan dunia pariwisata ini. Dan berikutnya adalah tentunya membantu kawan-kawan di lapangan untuk lebih lebih menggeliatkan promosinya lagi.
Ya, karena kan berkaitan dengan menarik jumlah kunjungan, habis itu mendaya tarikan kan jumlah kunjungan orang agar orang dapat berkunjung lagi ke Sumatera Barat gitu kan. Jadi dengan membantu mengejot promosi lagi, habis itu mensounding kalau Sumbar aman, ya insya Allah itu kan lambat laun ya minimal mulai ada beranjak naik lah itu grafiknya gitu untuk jumlah kunjungan di 2026 ini. Iya. Pak Doni, Pak, kita tahu bahwasanya memang pemerintah saat ini berusaha keras untuk memperbaiki jalur-jalur yang putus, kemudian akses ke destinasi wisata yang mungkin sempat terganggu. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa masyarakat masih merasa khawatir dengan cuaca, kemudian mungkin potensi-potensi bencana lain yang akan susulan begitu. Mungkin bisa saja wisatawan yang sudah berada di Padang mungkin akan takut untuk keluar kota karena longsor begitu, hujan yang masih menghantui Sumatera Barat begitu Pak, dan mereka justru malah tidak bisa juga kita pungkiri lebih memilih destinasi wisata ke luar negeri dengan promo-promo yang juga menarik begitu Pak, murah-murah ke negara-negara tetangga yang mungkin juga terjangkau bagi masyarakat di Indonesia bahkan Sumatera Barat begitu Pak. Nah ini dari Dinas Pariwisata melihatnya seperti apa Pak? Terima kasih Uni Febri. Tadi saya lupa. Kami dari pemerintah Sumatera Barat ini yang pertama turut berduka cita, turut prihatin istilahnya dengan terjadinya bencana alam yang terjadi di 3 provinsi lagi, termasuk Sumatera Barat. Kemudian kalau kita melihat judulnya itu apa upaya pemulihan yang dilakukan oleh kita pariwisata Sumatera Barat ke depannya, itu yang kita lihat. Yang pertama sebenarnya kalau dari Dinas Pariwisata sendiri itu sebenarnya sudah melakukan sejak di akhir November kemarin itu sudah melakukan pemetaan destinasi yang terdampak. Termasuk istilahnya kalau kita lihat tadi dari 8 kabupaten kota, kemudian 102 destinasi, kemudian luasan hektar lebih kurang 669 hektar khusus di destinasi pariwisata. Kemudian total kerusakan lebih kurang 23 miliar, total kerugian lebih kurang 12 miliar. Itu tidak dalam artian infrastruktur. Kalau infrastruktur lebih luas lagi. Tapi kita mengkaji pada kemarin itu adalah pada destinasi yang terdampak, baik kawasan, kemudian homestay dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan ke depannya ini adalah kita harus memulai kembali dengan kegiatan yang namanya manajemen krisis dan edukasi keamanan. Ini yang akan kita giatkan di tahun 2026. Bagaimana istilahnya wisatawan datang ke Sumatera Barat, mereka sudah mendapatkan jaminan rasa aman tadi. Dan kita berikan juga edukasi safety destination, karena Sumatera Barat hari ini kalau kita lihat sejak dulu kan ada istilahnya laboratorium bencana. Istilahnya memang sumbernya bencana di Sumatera Barat. Tapi itu tidak menghambat daripada kunjungan wisatawan. Jadi kita mulai dengan kelompok sadar wisata di 2026 ini, program kita adalah manajemen krisis safety destination dan juga edukasi keamanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjadikan salah satunya program bersama dengan wisatawan, volunteer tourism namanya. Wisatawan berkunjung ke objek wisata. Nah, ini konsep yang kita laksanakan di 2026, berkunjung ke objek wisata, tapi wisatawan tersebut ikut juga melakukan pemulihan di objek wisata tersebut. Salah satu pemulihannya tentu yang cepat itu adalah dengan media sosial. Bahwasanya wisatawan datang ke objek wisata tersebut, ternyata Sumbar sudah aman loh. Itu yang paling penting. Kemudian yang keempat adalah kita membuat program khususnya di bidang destinasi, diversifikasi destinasi tadi. Bahwasanya dulu ada yang objek wisata tersebut hanya satu kesatuan objek wisata saja, contohnya desa wisata. Sekarang kita berusaha menggabungkannya dengan desa-desa wisata yang lain. Kalau kami judul yang ke depan 2026 itu adalah paket ready to sell namanya. Contohnya kita ambil saja kita memadukan Lawang, Alang Panjang dengan kawasan Mande
kemudian Nyarai dan yang lain-lainnya. Jadi yang biasanya berdiri sendiri sekarang kita bagaimana kita satukan secara bersama-sama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa yang disampaikan Pak Ridno juga disampaikan oleh Pak Elvis tadi adalah promosi bagaimana kita bersama setelah kita melakukan beberapa kegiatan tadi adalah dengan tagline Sumbar itu aman dan Sumbar itu sudah pulih. Nah, ini terlibat juga dari Info Sumbar. Mulai hari ini sudah mulai menyampaikan bahwasanya Sumbar itu sudah mulai aman. Nah, sudah mulai pulih karena ini masa pemulihan. Tagline ini harus kita jalankan bersama-sama. Kemudian terakhir tentu kalau dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota, hari ini saja di auditorium itu sudah mematangkan dokumen R3P namanya. Dokumen saya tidak tahu kepanjangannya, cuma dokumen rencana pemulihan yang salah satunya di dalamnya adalah infrastruktur. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Rino tadi, orang mau berkunjung ke Sumatera Barat tapi infrastrukturnya tidak baik, tentu tidak akan datang. Tapi hari ini pada prinsipnya untuk infrastruktur untuk di jalan-jalan nasional yang akan dilalui oleh wisatawan Nusantara, khususnya dari Riau, kemudian dari Jambi dan dari kalau khusus yang di Sumatera Barat itu sebenarnya sudah mulai aman gitu. Contohnya jalur yang di Lemanai sudah bisa dilewati walaupun ada pembatasan waktu mulai dari jam 8 pagi tutup sampai dari jam 5 sore buka lagi. Tapi pada prinsipnya setengah hari sudah bisa dan sudah bisa dilalui oleh wisatawan yang akan berkunjung. Yang terakhir ya yang kami saja istilahnya di program pariwisata memang kembali menghidupkan beberapa event. Yang waktu event kena bencana ini ada 2 yang tertunda kita. Satu internasional yaitu Mesran, Monday Exotic Run. Itu internasional, tapi di waktu bencana tidak elok rasanya kita laksanakan. Harusnya dilaksanakan kapan, Pak? Di bulan Desember. Nah, di bulan Desember tidak, karena kenapa bulan Desember kita dekatkan karena mendekati Nataru dan juga ya Natal dan Tahun Baru, sehingga ada perpanjangan orang tinggal di Sumatera Barat tidak hanya dengan event internasional, tapi juga ada yang spot-spot yang bisa dilihat yang lainnya. Yang tidak kalah kalau kuncinya saya lihat tadi adalah kalau kita lihat tantangan di 2026 ini, yang pertama itu adalah traumatik wisatawan yang datang di Sumatera Barat. Nah, itu yang akan kita pulihkan. Kita pulihkan salah satunya tentu dengan program yang tadi. Tentu kita pulihkan tentu dengan promosi kita bersama. Kalau Pak Ridno sudah berani buka di akhir Januari ini, kami acung jempol. Kami mengucapkan terima kasih nih Pak Ridno, dan kita berharap juga kawan-kawan yang lain. Karena yang akan mempromosikan yang dari desa-desa wisata inilah yang akan orang bisa berkunjung. Oh, ternyata di Nyarai sudah aman, sudah berani buka. Kemudian di Alan Panjang sudah aman, sudah berani buka. Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berani buka tersebut, tentu ini sebuah promosi yang luar biasa yang didapatkan, bahwasanya Sumbar hari ini dalam rangka pemulihan, Sumbar sudah mempunyai program kedepannya adalah dengan tagline Sumbar aman dan Sumbar sudah pulih kembali. Ini yang kita harapkan bersama. Yang promosi inilah yang kita harapkan bersama, bahwasanya tantangan, kita punya tantangan dari traumatik kemudian infrastruktur, tapi kita yakin yang pemerintah provinsi, pusat dan yang lainnya itu akan secepatnya membangun yang sudah kena bencana. Cuma yang parah hari ini memang kalau kita Padang Pariaman dan juga Agam, itu harus kita akui itu. Agam apa yang disampaikan Uncu tadi dengan suasana prediksi cuaca yang masih ada peringatan-peringatan, tapi saya lihat juga yang BMKG sudah berani juga
melakukan perubahan cuaca ini, apa namanya itu? Rekayasa. Hah? Rekayasa cuaca. Rekayasa cuaca. Kita berharap tentu hari ini dan ke depannya yang BMKG, karena kalau hujan saja Sumatera Barat, yang hujan 6 jam, 7 jam saja biasanya sudah kena lagi kan. Betul. Tapi kalau sudah ada bahu-membahu kolaborasi di antara kita bersama, terjadi percepatan dalam pemulihan ini, kita angkat juga tagline sumber aman dan sumber pulih, dan sudah buka juga destinasi di beberapa yang terdampak tadi, di samping yang tidak terdampak bersama-sama. Nah, kami yakin istilahnya ini tingkat kunjungan tentu perlahan akan pulih kembali. Oke. Untuk Pak Elvis, Pak, kalau kita bicara jujur Pak, dengan kondisi sekarang ini, kira-kira apa yang dirasakan oleh pelaku usaha pada saat sekarang ini? Apakah masih optimis atau justru sudah di tahap was-was begitu Pak, terkait usaha perhotelan ini? Ya insya Allah jujur kok, nggak ada yang ditutupi. Enggak, secara jujur bagaimana Pak? Lebih ke optimis atau udah di tahap was-was gitu? Gini, optimis itu perlu, Ya. tetap kita harus tetap optimis. Kalau enggak ya susah juga kan gitu kan. Cuman kan tentu ada tahap-tahapan yang harus kita lalui. Ya. Seperti tadi saya sampaikan dengan cuaca ekstrim, kita juga harus sebenarnya ini kan kolaborasi semua nih, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder, dari mulai akomodasi, perjalanan wisata, pengamat wisata, destinasi wisata, media, influencer, itu yang kita harapkan semuanya bisa berkolaborasi nih, untuk bagaimana supaya ya kalau tadi dibilang ya gimana ya, kita sih berharap tagline kita itu sekarang bagaimana menyampaikan sumber aman. Tapi kan kadang-kadang dengan, ya saya nggak tahu nih, yang saya lihat di media itu ada lagi info megatrust. Ya, betul. Ya kan? Nah, kan yang seperti ini. Tapi oke, kita bicara Sumatera Barat saja, bagaimana kita berusaha untuk meyakinkan wisatawan bahwa berwisata ke Sumatera Barat itu sekarang aksesnya sudah lancar, ya kan, dan juga sudah aman. Ya sebenarnya kan destinasi wisata sekarang tadi kan disampaikan 70% itu semuanya aman. Ada beberapa yang kena 30%. Cuman masalahnya kan akses untuk wisatawan yang akan datang ke kita itu yang jadi yang menjadi masalah kemarin karena pasca bencana ini. Tadi saya juga lupa tadi karena ingat disebutkan Ritno tadi masalah cancel. Kita di hotel itu juga cancel itu semulai begitu, sebenarnya begitu ada info yang sebelum akan terjadi cuaca ekstrim itu kan sebelumnya sudah ada info dari BMKG itu. Betul, ya kan, peringatan itu sudah mulai banyak cancel itu. Ya kan, cancel. Nah, terus terjadi bencana, terus apa namanya, untuk menghormati saudara-saudara kita yang korban bencana dan terdampak, di himbauan Pak Gubernur. Sebenarnya kami di perhotelan itu di grup itu sebelum edaran Pak Gubernur kami sudah menghimbau dari organisasi supaya untuk meredam, supaya untuk event-event itu yang tidak usah yang terlalu hura-hura atau apa, menghormati itu. Nah, itu berpengaruh kalau apalagi khusus untuk di malam tahun baru itu ya. Nah, malam tahun baru itu jadi kadang-kadang kalau wisatawan provinsi tetangga yang terdekat itu adalah Riau, di samping dia mencari wisata atau destinasi alam dan segala macamnya, tentu juga butuh hiburan. Nah, sementara hiburan itu, karena sebenarnya kalau hiburan itu nomor sekian lah, kan gitu kan. Yang jauh sekali berbeda itu saya melihat ya, kalau saya pengalaman itu di malam tahun baru itu. Yang terasa sekali ya. Terasa sekali malam tahun baru itu beda dengan tahun lalu aja.
tahun lalu itu kita jalan di jalan raya itu udah susah tuh. Iya. Saya kan di Hang Tuah di perapatan Hotel Hang Tuah itu menonton dari atas aja tuh di lampu merah di traffic light itu udah susah belum. Kalau sekarang biasa-biasa aja. Ya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau dibilang optimis ya kita tetap harus optimis. Optimis ya Pak ya. Optimis. Walaupun was-was sedikit. Hah? Ada was-was sedikit nggak? Iya, was-was Menghadapi. kita sebenarnya nggak was-wasnya kita tidak kedatangan kunjungan wisata itu Iya, was-was betul. kita. Betul. Ya kan? Kalau masalah musibah ini rasanya Ritno, Pak Doni juga kita apa yang tidak kita alami kan? Iya betul. Ya kan gempa 2009 akhirnya kita juga bisa lama-lama kita pulih lagi. Iya. Saya ingat tuh begitu gempa 2009 yang pertama kan yang dikhawatirkan tsunami. Ternyata Mercury itu membangun di pinggir pantai itu. Iya. Itu salah satu yang bisa membangun citra Sumatera Barat bahwa si tsunami itu nanti lah dipikirkan penting. Buktinya Mercury bangun gedung gede tuh di pantai apa ya? Iya. Nah itu salah satu juga yang mendorong yang menjadi ini kita di Sumatera Barat. Jadi gitu Pak Febri. Tapi begini Pak, terlepas dari kondisi bencana yang belakangan terjadi, Bapak sendiri menilai apakah wisata di Sumatera Barat ini termasuk dengan event yang digelar, yang sudah digelar dan akan digelar mungkin, apakah cukup menjual untuk menggait wisatawan datang ke Sumatera Barat begitu Pak? Ya jadi gini, kalau dikatakan cukup menjual, sebenarnya sekarang kan kita ke depannya itu kan tadi Mbak Febri bilang jujur-jujuran nih. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita jujur-jujuran artinya apa yang kita promosikan itu kalau bisa sesuai dengan fakta. Ya. Jangan lagi kita betul-betul ya sudah apa adanya aja. Kalau memang kita promosikan destinasi kita begini ya begini gitu. Karena ini masih menjadi PR di kita untuk menyelesaikan ini. Kalau kami di hotel itu Mbak, sebenarnya nggak cukup hanya dengan kunjungan wisata saja. Wisata itu tapi tadi saya bilang dalam setahun itu 3. Iya. Cuman 3 momen yang kita harapkan. Artinya didukung dengan event-event ya Pak ya? Event-event MICE. Yep. Ya kan mudah-mudahan tidak dari ada efisiensi 2006 lagi ya. 2026 ke depan ini ya kebijakannya berubah kembali. Sehingga event-event MICE tadi bisa jalan lagi. Salah satu bagaimana untuk mengangkat Sumatera Barat juga tugasnya adalah kolaborasi tadi pemerintah pusat banyak-banyaklah mengadakan kegiatan ke Sumatera Barat. Hanya bukan Sumatera Barat, mungkin Sumatera Utara, Aceh, yang kalau memang betul-betul untuk mengangkat pasca dari bencana ini. Ke Bang Ritno Bang, kalau dari Abang sendiri Bang melihat Sumatera Barat terlepas dari bencana ini, apakah sudah cukup menjual dengan event-eventnya juga? Atau masih harus banyak perubahan dan ada permasalahan mungkin yang Abang lihat di lapangan? Iya. Kalau untuk event sebetulnya sudah bagus ya. Hanya tinggal mungkin kita targetnya apa nih untuk eventnya gitu kan, ada Sumatera Barat. Tapi memang saya setuju dengan dari pendapat dari Pak Cek tadi. Jadi dengan memperbanyak event gitu kan di beberapa daerah ataupun kabupaten kota, baik itu sport tourism gitu kan ataupun event-event budaya gitu kan, itu otomatis akan menarik gitu kan para kunjungan ke dalam Sumatera Barat. Tapi pun kalaupun tak ada event pun seperti Bahasa Padi Ulaan, bencana pun tak bencana, ramai juga gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi budaya itu memang berkaitan juga dengan pariwisata sebenarnya. Dan yang paling penting itu kata-kata aman itu, seperti akses gitu kan, mitigasi. Jadi ketika terjadi itu apa yang kita kerjakan itu mitigasi, SOP-nya gitu kan. Pasca itu kan apa yang kita mohon maaf kan saya menghormati kawan-kawan yang ini ya, kita pun juga terlibat di relawan itu kan, yang di Jembatan Kembar itu kan, Jembatan Kembar yang di Parangpanjang itu kan pas saat kunjungan maaf ya, yang orang yang akan membantu yang sedang berteduh gitu, bukan yang apa ya, yang di situ tinggal gitu kan, jadi itu kan berkaitan dengan mitigasi juga.
Oke, beranggapan di sana hujan, wah ini aja lah mungkin aman nih. Ternyata memang di situ betul dorongan galodonya itu, longsornya itu. Jadi memang SOP kita buat seketat mungkin gitu kan, mitigasinya gitu kan. Habis itu berkaitan dengan paskanya gitu kan, itu perlu dibuat sedetail-detailnya berkenaan dengan pariwisata. Dan setuju dengan kata Pak Cek tadi sama Pak Doni, kolaborasi. Kolaborasi mungkin dari dinas, Pak Doni, dikumpulin nih kawan-kawan yang influencer gitu kan, desa wisata, PHP, apa nih sumber aman gitu kan untuk menggait orang datang ke ini kan. Ini bulan puasa gitu kan. Iya, siap. Bulan puasa lagi nih gitu kan. Jadi nanti lebaran kawan-kawan perantau datang gitu kan. Ini apalagi nih. Ini kan momen juga tuh. Dan artinya kita punya peluang itu, tapi gambarkanlah kalau Sumbar itu aman gitu ya. Gambarkan Sumbar itu aman, Pak. Closing statement, Pak, karena waktu sudah habis. Closing statement mungkin yang ada yang perlu disampaikan dari Pak Doni. Saya setuju sampaikan Pak Elvis dan juga Pak Rino tadi bahwasanya dalam rangka pemulihan ini yang paling berat itu adalah tagline kita tadi itu. Tapi dengan kita berat, kolaborasi itu akan kita bagaimana kita menciptakan Sumbar aman dan Sumbar pulih. Nah, itu yang perlu kita. Dan dalam waktu dekat ini kita rencana memang akan mengumpulkan seluruh dinas kabupaten kota, karena target kita ke depan apa yang disampaikan Pak Ridno dan juga Pak Uncu tadi, Lebaran mau dekat ini. Dalam rangka Lebaran yang kalau tidak salah 3 bulan lagi, tentu ini terjadi percepatan dalam rangka pemulihan. Yang kedua tentu kegiatan-kegiatan cepat yang bisa dilakukan dengan destinasi, dengan desa wisata yang lainnya. Karena hari ini kalau kita berbicara, kalau Sumatera Barat, program unggulan kita hari ini adalah ya desa wisata. Desa wisata aja sudah lebih kurang 338 desa wisata. Dan yang mengangkat Sumatera Barat ini pariwisata harus kita akui memang selain daripada destinasi yang sudah ada di 19 desa wisata unggulan, 338 ini yang apanya. Kemudian kepada untuk yang pelaku usaha memang di awal 2025 itu memang sudah mulai terdampak, bukan hanya bencana ini di awal 2025 karena ada efisiensi anggaran tadi. Dan saya memang setuju, mudah-mudahan ini bisa didengar juga di Info Sumbar bahwasanya Sumatera Barat hari ini memang untuk efisiensi itu memang kalau bisa dari pemerintah pusat khusus kalau kita bukan karena bencananya tidak. Tapi ya mulai dari program pusat memperhatikan itu. Karena kalau efisiensi anggaran di OPD Provinsi Sumatera Barat terdampak dengan kabupaten kota yang merasakan salah satunya adalah hotel. Dan saya setuju sampaikan oleh Pak Elvis tadi, dalam rangka pemulihan ini bukan hanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga tapi juga pemerintah pusat khusus di bidang pariwisata. Banyak-banyaklah melakukan kegiatan yang ada di Sumatera Barat ini. Karena kami pernah dulu mengalami di awal tahun masuk dinas pariwisata untuk Pak Rino juga, yang dari pemerintah pusat tuh sangat banyak mengadakan acara di provinsi. Kalau sekarang kalau bisa yang 3 provinsi ini bantu kita dari itu. Selain anggarannya, pulihkan anggaran kita kembali sehingga seperti tahun 2024 yang lainnya. Dan terakhir kunci kita, kami mohon Info Sumbar ini sebagai leadingnya ini turut juga memberitakan hal-hal yang mulai dari kita dengan tagline Sumbar aman dan Sumbar bangkit ini mungkin bisa jadi menjadi yang garda terdepannya. Mungkin demikian saya. Siap, terima kasih Pak Doni, Pak Elvis, dan Pak Retno sudah bergabung di Info Sumbar. Baik, di sana kita semua sepakat bahwa pariwisata bukan sekedar soal indahnya alam. Di Sumatera Barat hari ini pariwisata sudah jadi urat nadi ekonomi dan sumber utama dari pendapatan daerah. Karena itu pertanyaannya bukan lagi bisa tidak kita jual sumbernya, tapi bisa tidak kita menjaga tetap layak, aman dikunjungi, dan berkelanjutan. Terima kasih kepada semua narasumber. Saya Febri, mohon maaf undur diri dulu. Kepada dosen Info Sumbar, silahkan like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar TV, dan juga follow media sosial kami di infosumbar.net. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak.